Ini ya 27 ya. Ya 27. Oke. Oke. Oh, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dalam Tanpa Teori episode ke-45. Kita masuk ke dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat 127. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Kita masuk dalam pembahasan wa idh. Ini pakai hamzah ya, alif hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Idh huruf za, ujung lidah digigit dia. Idh. Seperti itu. Ya posisinya di tengah lidah. Ya masuk ke ra dia. Ra posisinya di bawah hidung dia. Ya pakai ujung lidah ya. Yar fa, bibir bawah digigit. Fa masuk ke a di jakun dia. Yarfa'u iba. Nah, i di tenggorokan bagian bawah, lalu masuk ke ba. Ba-nya berwarna biru, artinya apa? Kita pantulkan ke arah e dia. Ibe, seperti itu. Ibra masuk ke ra, ujung lidah posisinya di bawah hidung dia. Ibra hi masuk ke hi, tenggorokan bagian bawah. Hi mu, mu bibir bertemu bibir. Mul masuk ke lam, di bawah hidung dia. Mul qa. Nah, qa ya posisinya di sikat tenggorokan, lidahnya kita naikkan sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca qa. Nah, qa seperti itu. Qawa ada alif dipanjangkan wawunya. Ai masuk ke ain, dijakun dia. Ai seperti itu. Ai da pakai ujung lidah bertemu gigi dia. Da. Mina mi bibir bertemu bibir, lalu na itu posisinya di bawah hidung dia. Na masuk ke lam juga posisinya bawah hidung. Minal. Nah, bayi, ba bibir bertemu bibir, lalu ke ya di mana? Tengah lidah dia. Bayi. Ti, pakai ujung lidah bertemu gigi ya. Ti dia posisinya sama seperti dia. Di, ti, bedanya adalah kalau ti itu ada bocor halus dia. Ti. Wa is pakai hamzah, alif posisinya di tenggorokan bagian bawah. I masuk ke sa. Gigi dirapatkan, posisi lidah itu di belakang gigi bagian bawah.
isma, bibir bertemu bibir, ma, ai masuk ke ai di jakun dia, ai bertemu ya, jadi tebal, posisinya di tengah dia, tengah lidah ya, ai, lu, nah lu kita matikan ya. Huruf vokal bertemu konsonan seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan di ainnya itu 3 ketukan. Jadi cara membacanya wa Ismail, seperti itu cara kita mematikannya. Masuk ke ra di bawah hidung dia, rab, masuk ke ba, rab, ba, bibir bertemu bibir ditasdidkan, bana, masukkan na di bawah hidung dia, na, ta, bocor halus ya, ujung lidah bertemu gigi dia, ta, ada bocor halusnya, masuk ke qa, qa, di siku tenggorokan, lidahnya kita naikkan sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca qa. Qabba, masuk ke dalam, qabbal, di bawah hidung dia persilam, taqabbal minna, mi, bibir bertemu bibir, masuk ke nun. Nun ini berwarna apa? Pink. Warna pink dan nun bertasjid itu kita tahan 2 ketukan. Jadi cara membacanya itu ditahan dulu. Minna. Nah, seperti itu ya. Lagi ini in, nun bertasjid dan warna pink ya. Warna pink atau nun bertasjid, maka kita tahan di tasjidnya 2 ketukan. In, dan kana di bawah hidung, masuk ke ka di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan ya, sehingga ada hembusan udara ketika membaca ka ya. Ka, a, masuk ke a di tenggorokan bagian bawah dia, a, nah masuk ke nun. Nunnya berwarna hijau, artinya apa? Kita dengungkan ya. N-nya itu berubah jadi eng, kita dengungkan, di mana di huruf ta dia, ujung lidah bertemu gigi. Jadi cara membacanya didengungkan di huruf ta, anta ya. Anta, ta masuk ke sa, tas, posisinya gigi bertemu gigi, lidahnya di belakang gigi bagian bawah, tas, sami, sami, bibir bertemu bibir, masuk ke ya, di tengah lidah dia, mi, ada penekanan huruf yang mati dia, mi, au, di jakun posisi ain, au masuk ke lam, lam di bawah hidung dia, sami'ul, masuk ke a di jakun dia, ali, nah huruf li di bawah hidung, ali, nah li bertemu ya mati dan mim ya. Huruf vokal bertemu konsonan dimatikan seolah-olah muncul bendera di lam, kita panjangkan 3 ketukan. Jadi cara membacanya alim, seperti itu. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Oke, kita bahas ra, huruf ra di mana? Di bawah hidung, ujung lidah, makanya ra, bibir bertemu bibir, bana, masuk ke na di bawah hidung dia, nah, wa masuk ke ja, ja itu warna biru ya, biru itu artinya ketika mati kita pantulkan, huruf ja itu dipantulkan ke arah e dia, wajah, pantulkan ini ke arah e, al, masuk ke a di jakun dia, al, masuk ke lam, mati di bawah hidung, al, na di bawah hidung juga, mus, nah bibir bertemu bibir, mim, mus, masuk ke sa, giginya dirapatkan, posisi lidah itu di bawah gigi, di gigi bagian belakang gigi bagian bawah ya, mus,
limai. Li posisinya di bawah hidung dia, lima, bibir bertemu bibir, mai, bertemu ya, posisinya di tengah dia, mai. Ni di bawah hidung posisinya ni, lalu masuk ke la di bawah hidung, masuk ke ka di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan, kas. Jadi ada hembusan udara ketika membaca huruf ka ya. Laka wa mi. Nah, wa mi bibir bertemu bibir, mi bertemu nun, warnanya hijau. Artinya apa? N-nya itu berubah jadi ang dia. Jadinya ming. Mingnya di mana? Di huruf the. Ujung lidah digigit ya. Jadi dengungnya di the ditanduk katakan. Cara membacanya wa ming dhu. Ya. Dhu masuk ke ra, dhur, posisi ra ujung lidah di bawah hidung ya. Dhur ri. Nah, ya bertasdid ya, ada penekanan, posisinya di tengah lidah dia. Ri yati. Yati, ti ujung lidah bertemu gigi dia, bocor halus, ti ya. Ti na, lalu masuk ke na di bawah hidung dia. Nah, huruf na ini ada alif bertemu dengan alif ya, atau alif bertemu dengan hamzah. Pertemuan dua alif atau pertemuan alif dengan hamzah itu menimbulkan bendera. Kita panjangkan 3 ketukan di huruf na-nya itu. Jadi kita baca na-nya itu panjang 3 ketukan. Cara membacanya adalah dzurriyyatina, masuk ke hamzahnya u. Tenggorokan bagian bawah dia u masuk ke mim, nah ini mim harusnya berwarna pink ya, mim bertasdid. Nah, kita tahan 2 ketukan di mim bertasdid, seperti itu. Lalu dibaca mata. Natanya juga sama, berwarna pink, artinya apa? Kita masukkan di tasdid, tasdidnya kita tahan 2 ketukan. Jadi cara membacanya tam. Jadi dari sini cara membacanya adalah matam mus, bertemu dengan sa ya. Sa di mana giginya kita rapatkan, posisi lidah itu di bawah gigi bagian belakang ya. Mus masuk ke li di bawah hidung, li ma, bibir bertemu bibir. Nah, ini tan berwarna merah ya. Berwarna merah artinya apa? Hurufnya langsung masuk ke tasdid di depannya, tapi tidak usah ditahan. Jadi cara membaca langsung limatal lak, seperti itu. Limatal di bawah hidung, lam, lak, masuk ke ka. Nah, cara mematikan ka itu ada hembusan udara sedikit, lak, seperti itu. Kenapa? Karena posisinya itu di siku tenggorokan dan kita turunkan ketika membaca huruf K ya. Jadi ada hembusan udara yang keluar ketika membaca huruf K, dimatikan. Wa alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Ari masuk ke ri di bawah hidung dia. Arina masuk ke na, sama di bawah hidung juga. Ada alif, ingat, jadi panjang. Mana bibir bertemu bibir, ma, lalu masuk ke na di bawah hidung dia, mana si. Nah, giginya dirapatkan, posisi lidah dia itu ada di belakang gigi bagian bawah. Si ka masuk ke ka, ada hembusan udara karena siku tenggorokannya kita turunkan ya, posisinya itu di siku tenggorokan kita turunkan sehingga ka-nya itu ada hembusan udara. Si kana masuk ke na di hidung bagian bawah dia, si kana. Watu, nah watu ada bocor tipis ya di huruf ta. Gigi bertemu ujung lidah, masuk ke ba nih. Ba-nya berwarna biru ya. Artinya apa? Dipantulkan. Pantulkannya huruf ba itu karena dia. Jadi cara membacanya watu ba, seperti itu. Watu ba. Masuk ke ala, di jakun dia huruf masuk ke la di bawah hidung. Ala masuk ke ya, ditekan dia huruf ya, ada aksen keras ya. Adai, seperti itu. Adai. Nah huruf na di bawah hidung. Nah, cara mematikannya ini ya, huruf na itu kita panjangkan 2 ketukan ya. Nah, kita panjangkan 2 harokat. Nah ya, kita bahas dulu sedikit lebih dalam perbedaan antara alif, hamzah dan alif bertemu hamzah. Ketika di ujung kalimat ini
bertemu alif ya, maka dibaca 2 harokat dia. Nah, seperti itu panjang. Tapi jika alifnya ini ada hamzah, maka dibaca 1 harokat aja. Nah, mentok seperti itu ya. Nah, tapi jika di alif ini ada alif, lalu setelah alif itu ada huruf hamzah, itu maka dibacanya 3 ketukan. Karena alif bertemu hamzah itu muncul bendera, dibaca 3 ketukan. Jadi cara membacanya nah, ya ingat ya, perhatikan ini ada 3 cara membaca. Perbedaannya hanya ada hamzah ya, posisinya hamzahnya itu di atas alif atau di setelah alif, seperti itu ya. Jadi ada 3 catatan. Pertama bisa dibaca mentok 1 harokat, bisa dibaca panjang 2 harokat, bisa dibaca 3 ketukan. Ingat, perhatikan itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Masuk ke nun. Nah, nunnya berwarna pink. Nun berwarna pink dan nun bertasdid, itu kita tahan 2 ketukan dia. Jadi cara membacanya nah, posisinya di bawah hidung. Masuk ke di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan. Ada hembusan udara jadinya masuk ke hamzah, posisinya di tenggorokan bagian bawah. Nah, lalu ada nun berwarna hijau ya. Artinya apa? Kita dengungkan, ditahan di huruf ta. Nah, dengungi di huruf ta. Jadi cara membacanya anta. Nah, seperti itu ya. Posisinya ta itu adalah ujung lidah bertemu gigi, ada bocor tipis ta. Seperti itu. Ta masuk ke ta bertasdid. Tat. Nah, tat. Tau masuk ke waw ya. Tau. Bu bibir bertemu bibir, bu masuk ke bur, huruf ro ya di bawah hidung dia, maka ujung lidah bur rohi. Nah, huruf hi di jakun di posisinya hi ya. Nah, ini ada huruf ya dan mim, kita matikan. Huruf vokal dan konsonan bertemu dan mati, seolah-olah muncul bendera, dipanjangkan 3 ketukan di huruf h-nya. Jadi cara membacanya adalah him. Seperti itu. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya. Al-Baqarah 129. Oke. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Huruf di mana? Di bawah hidung, maka ujung lidah ra. Masuk ke barab, bibir bertemu bibir. Bana. Nah, masuk ke na, posisinya di bawah hidung dia na. Wa bertemu ba berwarna biru. Ba mati itu berwarna biru, kita pantulkan ya. Ke arah dia cara membacanya. Wab ya, wab. Masuk ke di jakun dia. Masuk ke sa, huruf sa ya, ujung lidah digigit dia. Sa. Bentuknya dia mirip dengan the dengan tha itu sama posisinya, tapi yang satu menggunakan z, yang satu menggunakan s ya. Nah, ini cara membaca wab'ats. Nah, masuk ke tha, seperti itu. Fi, bibir bawah digigit dia. Fi bertemu ya, aksennya tebal. Fi, seperti itu. Hi masuk ke hi, tenggorokan bagian bawah. Hi masuk ke mim, him, bibir bertemu bibir. Ra, ujung lidah di bawah hidung ya posisinya. Ra, su, giginya dirapatkan, posisi lidahnya itu ada di belakang gigi bagian bawah. Ra, su, lan. Nah, lan berwarna pink ya, artinya apa? Kita masukkan ke tasdidnya, kemudian kita tahan 2 ketukan. Tasdidnya apa? Di mim. Oke, jadi cara membacanya lan
mi. Nah, mi bertemu nun berwarna oranye. Warna oranye itu artinya apa? Bacanya jelas ya. Jadi cara membaca adalah minhu ya. Minhu. Nun di bawah hidung, hu di tenggorokan bagian bawah. Minhu masuk ke mim. Hum, bibir bertemu bibir. Lalu ya posisinya di tengah lidah dia. Ya masuk ke ta, yat bocor tipis posisinya itu. Ujung lidah bertemu gigi ya, yat. Lalu masuk ke lu posisinya di bawah hidung dia, lu. Masuk ke di jakun dia, lalu la posisinya di bawah hidung dia, ala masuk ke ya, alai ya itu posisinya di tengah lidah, alai him masuk ke him di tenggorokan bagian bawah, huruf h dia him. Lalu hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah, ya huruf ya di tengah lidah dia, ti. Nah, huruf ti bocor tipis, ujung lidah bertemu gigi dia, ti. Ka masuk ke ka di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga membaca ka itu ada hembusan udaranya dia, ayatika wayu. Nah, huruf yu posisinya di tengah gigi dia, yu. Lalu masuk ke a di mana? Di jakun dia. Al masuk ke lam. Lam itu posisinya di bawah gigi. Li mu, bibir bertemu bibir, mu. Hum, posisi hu di tenggorokan bagian bawah dia, hu ya, hu mu, bibir bertemu bibir langsung masuk ke lam. Mul, lam posisinya di bawah hidung. Ki, nah huruf ki ya ada hembusan udara karena dia posisinya di tengah di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga ketika membaca ki itu ada hembusan udara. Kita masuk ke ta, ujung lidah bertemu gigi, ada desis halus, ta bocor tipis ya, ta ba, bibir bertemu bibir. Wal, wa masuk ke lam, wal di bawah hidung posisinya, wal hi, huruf hi ya di jakun dia, huruf hi masuk ke ka, hek. Nah, huruf ka itu mati, ada hembusan udara. Kenapa? Posisinya itu dia di siku tenggorokan. Lalu ketika lidahnya diturunkan ada hembusan udara ketika membaca ka mati, hek, seperti itu. Mata, mata, ujung lidah bertemu gigi, huruf ta ya. Jika dimatikan berubah jadi ha, jika dibaca menjadi ta. Mata, wa yu, huruf yu di siku tenggorokan, yu. Lalu masuk ke za, huruf za itu giginya dirapatkan ya, za. Lalu posisi za itu ada di belakang gigi dia. Zak masuk ke ka di siku tenggorokan, lidah yang kita turunkan, zaki, zaki seperti itu ya, tipis dia. Lalu masuk ke ya, berubah menjadi tebal, ki ya, ki, huruf ya di tengah lidah dia. Him masuk ke ha, posisinya di tenggorokan bagian bawah, him masuk ke, lalu bibirnya dirapatkan, wa yuzakkihim. Nah, i bertemu nun berwarna pink ya, nun bertasjid atau berwarna pink, maka kita tahan 2 ketukan di tasjidnya. Naka. Nah, di bawah hidung, lalu ka di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga ka ada hembusan udara ketika membacanya. A bertemu nun berwarna hijau, artinya apa? Kita dengungkan, n-nya berubah jadi eng dia, ang. Nah, eng-nya di mana? Di huruf ta dia, ang. Kita tahan 2 ketukan, ang ta. Nah, ta masuk ke lam, ta, lam di bawah hidung dia. Lalu masuk ke a di mana? Di jakun, a, zi, huruf zi tebal ya, hembusannya itu kuat, gigi bertemu gigi dirapatkan, lalu posisi lidah itu di belakang gigi deh. Azi bertemu ya lagi dimatikan, maka tambah kuat di penekanannya, azi ya. Zu sama zu masuk ke lam, zul. Nah, huruf lam di bawah hidung dia. Lalu ha posisinya di jakun dia, huruf ha, haki. Nah, huruf ki di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan, ada hembusan udara ketika membaca ki. Lalu bertemu huruf ya dan mim, huruf vokal dan konsonan bertemu, dimatikan seolah-olah muncul bendera. Kita panjangkan 3 ketukan di huruf ki-nya.
Al-Hakim. Oke, seperti itu cara membacanya. Kita masuk ke ayat berikutnya. Al-Baqarah 130. Al-Baqarah 130. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Oke, sebentar, ada suara motor ya, kita tunggu motornya berhenti dulu. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Oke, kita bahas satu persatu ayatnya. Wama, bibir bertemu bibir, masukkan nun berwarna pink ya. Artinya apa? Kita masukkan ke tasdid, kita tahan tasdidnya itu 2 ketukan. Jadi ya-nya itu kita tahan 2 ketukan. Wamai, ya masuk ke ra dia, yer masuk ke ra, di bawah hidung dia posisinya. Ra masuk ke ra di mana? Di atas jakun dia, huruf ra. Ra, bu, bibir bertemu bibir, bu. Lalu masuk ke a di mana? Di jakun ya. A bertemu nun. Nah, nun berwarna pink, artinya apa? Kita masukkan ke tasdid, di tasdidnya kita tahan 2 ketukan dia. Mil masuk ke lam, di bawah hidung posisinya mil, lanti, huruf T ya. Ujung lidah bertemu gigi dia T, seperti itu. Ada bocor tipis. I masuk ke ba. Nah, huruf ba itu berwarna biru, artinya kita pantulkan cara membacanya ibe, karena dia. Ibra, ra, di bawah hidung dia posisi ra, pakai ujung lidah. Ra, hi, posisinya masuk ke tenggorokan bagian bawah. Hi, ma, bibir bertemu bibir. Ibrahim, i pakai hamzah ya. I pakai hamzah, posisinya di tenggorokan bagian bawah, langsung masuk ke lam bertasdid. Lam bertasdid posisinya di hidung dia. Illa, seperti itu. Lalu man, ma, bibir bertemu bibir, ma, lalu masukkan nun. Nunnya berwarna hijau, artinya apa? Nunnya berubah jadi ang. Nah, jadi ang, lalu angnya itu ditahan 2 ketukan. Angnya itu di mana? Di huruf sa dia. Jadi cara membacanya mansa, sa ya, posisinya gigi dirapatkan, lidahnya itu di bagian bawah gigi ya, bagian belakang, seperti itu. Safi, bibir bawah digigit. Fi, ha masuk ke ha. Ha itu di tenggorokan bagian bawah dia. Ha. Lalu na, posisinya na itu di bawah hidung dia. Na masuk ke fa dia. Fa, bibir bawah digigit. Naf, sa, gigi dirapatkan, lidahnya itu berada di belakang gigi bagian bawah. Nafsah masuk ke ha. Nah, perhatikan, ini huruf mati agak susah cara membacanya. Ha posisinya di tenggorokan bagian bawah ya. Nafsah, berikan udara lebih, nafas lebih ya, cadangkan nafas untuk ha mati agar cara membaca ha matinya itu sempurna. Wada masuk kala, di bawah hidung dia. Laqa masuk ke qa. Ya, qa posisinya di mana? Di tenggorokan, siku tenggorokan, lidahnya kita naikkan sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca qa. Walau qa masuk ke dal. Nah, walau qa di, makanya ujung lidah dia bertemu gigi dia di, seperti itu. Walau qadis masuk ke sa, posisi yang sa di mana? Di belakang gigi dia, lidahnya dilengkungkan. Dis, seperti itu. Dis. Lalu masuk ke ta. Nah, huruf ta di belakang gigi,
di bagian atas dia dilengkungkan ya, seperti itu. Po. Fa masuk ke fa, bibir bawah digigit dia. Fa masuk ke ya, aksennya tebal. Fai, posisinya itu di tengah lidah dia. Fai. Na masuk ke na, di bawah hidung dia. Na. Hu masuk ke hu, di tenggorokan bagian bawah. Na. Hu fi, bibir bawah itu digigit. Fi masuk ke dal. Fid. Nah, gunakan ujung lidah ya ketika mau baca dal, dipentokkan dengan gigi. Fid dun masuk ke nun. Dun maka ujung lidah juga posisinya di bawah hidung dia. Ya, nah, masuk ke ya di tengah lidah. Ya dibaca 2 harokat saja karena ini alif ya, tanda panjang. Fid dunya, lalu wa i, nah makanya i atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Wa in masuk ke nun bertasjid atau warna pink. Nun bertasjid atau warna pink itu kita tahan di tasjidnya 2 ketukan. Wa in nahu, na di bawah hidung dia huruf na. Hu masuk ke hu di mana, di tenggorokan bagian bawah. Nahu dibaca panjang ya, hu-nya tanda panjang ini. Lalu fi, bibir bawah digigit ya. Fi ada ya-nya, jadi kita baca panjang, fi-nya masuk ke lam, langsung dimasukkan ke lam, tidak usah dibaca panjang. Fil, fil lam di mana, di bawah hidung dia. Fil nah ini huruf a ya, posisinya di tenggorokan bagian bawah. Khi masuk ke khi, di mana, di atas jakun di huruf khi, ada ngoroknya seperti itu. Khira masuk ke ra, menggunakan ujung lidah ditempelkan di bawah hidung dia. Khirati, bocor tipis, ujung lidah bertemu gigi. Ti. La mi, la di bawah hidung, posisi la maka ujung lidah. Mi, bibir bertemu bibir. Na maka ujung lidah di bawah hidung dia. Na masuk ke so dia. Nas, nah nas huruf so di mana, di belakang gigi bagian bawah lidahnya di lengkungan. Nas, nas so dipanjangkan membaca so, lalu masuk ke li di bawah hidung. Li, lalu hi posisinya di mana, di jakun dia. Hi, nah hi bertemu ya dan nun dimatikan, huruf vokal bertemu konsonan seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf h-nya. Jadi cara membacanya salihin, seperti itu. Kita masuk ke ayat 131, 3 ayat, 4 ayat terakhir. Wa idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Kita ulang. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Wa id, maka ujung lidah ya, id digigit ya. Wa id qa masuk ke qa, siku lidah kita naikkan sehingga rongga udara terkunci ketika membaca huruf qa, seperti itu. Qa, la masuk ke la, di bawah hidung dia la. Lahu, la di bawah hidung masuk ke hu, di tenggorokan bagian bawah. Hu kita baca panjang ya, tanda panjang itu, miring ke bawah, huruf kepalanya ke bawah ya, tanda panjang. Ra masuk ke ra, di bawah hidung dia ra, masuk ke rab, rab bibir bertemu bibir. Buhu masuk ke hu, hu-nya panjang karena kepalanya miring ke bawah. Hu posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Nah, tanda panjang bertemu hamzah atau alif, maka otomatis muncul bendera. Kita panjangkan 3 ketukan di huruf h-nya. Rabbuhu, seperti itu. Lalu masuk ke hamzah atau alifnya dibaca di tenggorokan bagian bawah dia masuk ke sa. As, nah bibir gigi dirapatkan, posisi lidah itu di belakang gigi bagian bawah dia. As,
lim, li di bawah hidung ya, pakai ujung lidah li, lalu masuk ke mim, bibir bertemu bibir, lim. Kemudian qa, huruf qa itu di siku tenggorokan kita naikkan ya, sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca qa. Qa, la, huruf la di bawah hidung, maka ujung gigi, ujung lidah ada la. As, masuk ke hamzah atau alif di tenggorokan bagian bawah dia as. Sa ya, gigi bertemu gigi dirapatkan, posisi lidahnya itu ada di belakang gigi bagian bawah. Aslam, la di bawah hidung, lam, bibir bertemu bibir, tu, nah huruf tu, maka ujung lidah tempelkan ke gigi, ada bocor tipis dia, tu. Liora, li, posisinya di bawah hidung dia, li masuk ke ra, ra sama di bawah hidung, keduanya menggunakan ujung lidah ya. Liora masuk ke bar, liorab. Bil, bi masuk ke lam dia di bawah hidung, bil. Lalu a di mana, di jakun, huruf a. La di bawah hidung dia la, lalu masuk ke mi. Mi bertemu ya, nun dimatikan, huruf vokal dan konsonan dimatikan seolah-olah muncul bendera, dan dibaca 3 ketukan di huruf mimnya. Jadi cara membacanya li rabbil alamin, seperti itu. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya 132. Wa wassa biha Ibrahim bani ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oke, kita bahas satu persatu. Wa seperti biasa ya, mudah bahasa Indonesia sama. Masuk ke so. Nah, wawas, huruf so di mana? Posisinya dia di tenggorok, di gigi, belakang gigi bagian bawah ya, hanya lidahnya itu dilengkungkan. Wawas, betul, wawas sa, sa-nya panjang. Biha, bibir bertemu bibir, lalu masuk ke ha di tenggorokan bagian bawah dia. Ha, ada bendera ya, karena ada alif bertemu dengan alif ya, atau alif bertemu dengan hamzah, atau tanda panjang bertemu dengan hamzah. Nah, ketika itu terjadi maka muncul otomatis bendera, dibaca 3 ketukan pada huruf hanya. Biha, dibaca alif atau hamzahnya, i di tenggorokan bagian bawah, lalu itu ada ba berwarna biru ya, karena dimatikan maka seolah-olah itu ada pantulan ke arah dia. Iba, seperti itu. Ibara masuk ke ra, ujung lidah diletakkan di bawah hidung dia. Ibara, hi masuk ke hi di tenggorokan bagian bawah, hi mu, bibir bertemu bibir. Bani, ba, bibir bertemu bibir, lalu ni, posisi ni itu ujung lidah di bawah hidung dia. Ni bertemu ya, ada aksen tebal dia untuk membaca ni. Bani, hi masuk ke hi, tenggorokan bagian bawah. Himu bani hi. Wa ya, huruf ya di siku tenggorokan dia. Ya masuk ke ain, ya di jakun dia huruf ya, ain, ya. Lalu ku, nah huruf ku ya, siku tenggorokan lidahnya kita naikkan, ku, seperti itu. Nah, ini huruf ba berwarna biru ketika dibaca ya, ku, bu, ketika dibaca seperti itu. Tapi jika dimatikan ya, berwarna biru ini artinya apa? Artinya adalah hurufnya itu dibantulkan ke arah dia. Jadi cara membacanya waya. Nah, huruf ku bertemu waw dan ba dimatikan. Huruf vokal bertemu konsonan.
seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf ku-nya, lalu setelah 3 ketukan ba-nya itu kita pantulkan. Jadi cara membacanya seperti ini. Wa yaqub. Seperti itu cara membacanya. Ya, posisinya di siku tenggorokan dia ya, di tengah lidah dia ya. Bani, masuk ke ni di bawah hidung, menggunakan ujung lidah ya. Ni bertemu ya bertasdid, maka ada aksen tebal di huruf ni-nya ya. Ni ya bani ya. Lalu i bertemu nun. Nah, nunnya berwarna apa? Pink. Artinya apa? Kalau huruf nun bertasdid atau warna pink itu artinya kita tahan di tasdidnya, 2 ketukannya. Nah huruf na bertemu Allah. Ketika huruf na bertemu Allah, maka lam bertasdidnya itu kita baca ke arah o dia. Tapi mulutnya tetap a ya, mulut bibirnya itu a dia. Tapi keluarnya o dia. Nadallah, nadallah. Seperti itu. La di bawah hidung dia. Ha masuk ke ha di tenggorokan bagian bawah. Nadallah, ha. Ha masuk ke sa dia. Has. Nah, huruf sa di mana? Belakang gigi bagian bawah, lidahnya di lengkungan. Has. Ya, seperti itu. Lalu masuk ke ta. Huruf ta itu di belakang gigi, tapi di bagian atas lidahnya di lengkungan. Ta. Seperti itu. Ta fa masuk ke fa. Bibir bawah digigit dia. Fa. Laku. Nah, la posisinya di bawah hidung dia. La masuk ke ku. Ku di mana? Siku tenggorokan. Kita turunkan membaca ku itu sehingga rongga udara terbuka, dan huruf ku itu ada hembusan udara ketika membaca. Kumu, mu masuk ke dal ya, menggunakan ujung lidah ya, ditempelkan ke gigi. Jadi mud seperti itu. Kumud di bertemu dengan ya posisinya di tengah lidah dia. Jadi ada aksen ya jika huruf bertemu, yaitu di. Nah, huruf na itu di bawah hidung menggunakan ujung lidah. Na, fa, bibir bawah digigit ya. Fa masuk ke la, posisinya di bawah hidung. Fala, fala, ta, huruf ta ya, bocor tipis, ujung lidah bertemu gigi ya. Ta ditempelkan ke gigi. Mu, bibir bertemu bibir, mu, seperti itu. Tu, nah huruf ta ya, ujung lidah bertemu gigi, ada bocor halus. Cara membaca tu, masukkan nun bertasdid dan berwarna pink. Artinya apa? Kita tahan 2 ketukan di huruf di tasdidnya. Jadi cara membacanya tamutun na illa, huruf la dan na ya, posisinya di hidung, bawah hidung, gunakan ujung lidah. Illa wa ada a, hamzah atau alif di tenggorokan bagian bawah. Masukkan nun berwarna hijau, artinya didengungkan, kita tahan 2 ketukan di angnya itu. Angnya di mana? Di huruf ta dia. Wa antu, perhatikan tu-nya itu bocor tipis ya, menggunakan ujung lidah bertemu gigi. Wa antum masuk ke mim. Nah, huruf mim bertemu mim ya. Ini berwarna pink, artinya ditahan di mimnya, di tasdidnya, 2 ketukan. Wa antum, seperti itu. Mus masuk ke sa. Posisi sa itu giginya dirapatkan, lidahnya itu ada di belakang gigi bagian bawah. Mus. Li masuk ke li, di bawah hidung dia. Li, mu, bibir bertemu bibir, mu. Lalu ada waw dan nun, huruf vokal bertemu konsonan, kita matikan seolah-olah muncul bendera di huruf mimnya ya, dipanjangkan 3 ketukan. Muslimun, seperti itu. Kita masuk ke 2 ayat terakhir, 133. Oke, sebentar. Oke. 133. Kita baca terlebih dahulu. Oke.
am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Oke, kita bahas ya, tenggorokannya agak serak ya. Bibir bertemu bibir ya, seperti itu. Lalu ku, nah ku posisinya di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga ada hembusan udara ketika membaca. Ku masuk ke nun, nun mati berwarna hijau, artinya apa? N itu berubah menjadi eng. Nah engnya kita tahan dua ketukan di mana, di ca-nya, dengungnya di ca dia. Kung tu, tu masuk ke mim, tu menggunakan ujung lidah ditempelkan ke gigi, bocor halus dia tum, seperti itu. Lalu shu, shu posisinya di mana dia? Di tengah lidah dia. Shu, ha masuk ke ha di tenggorokan bagian bawah. Da menggunakan ujung lidah bertemu gigi ya. Nah ada alif bertemu hamzah, artinya apa? Artinya akan muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf da-nya. Syuhada, masuk ke hamzah, posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. I sama juga posisinya di tenggorokan bagian bawah. Masuk ke the, ujung lidah digigit ya. Seperti itu. Ha, nah ha di jakun di huruf ha. Lalu masuk ke do, huruf do ya. Bibirnya, lidahnya itu dipertemukan dengan geraham bagian bawah. Do, seperti itu cara membaca do. Doro ya, ro posisinya di bawah hidung pakai ujung lidah. Hadara, ya masuk ke ya, posisinya di tengah lidah dia. Ya masuk ke ain dia. Ya di jakun dia. Ya. Lalu ku, nah huruf ku ya, posisinya itu di siku tenggorokan kita naikkan sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca ku, seperti itu, dan dipanjangkannya. Ku, ba masuk ke ba, bibir bertemu bibir, lalu masuk ke lam mati. Bal menggunakan ujung lidah, posisinya di bawah gigi dia, di bawah hidung. Bal mau, bibir bertemu bibir, mau. Tu masuk ke tu. Tu itu posisinya ujung lidah ditempelkan ke giginya, ada hembusan udara. Tu. I alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. I masuk ke the. Lidahnya digigit ya. Seperti itu. Lalu qa, nah huruf qa itu di siku tenggorokan, lidahnya kita naikkan ya. Qa, tidak ada hembusan udara ketika membaca qa. La masuk ke la, di bawah hidung dia. Lali, di bawah hidung lagi li. Lalu ba, bibir bertemu bibir rapat. Bani masuk ke ni, posisinya di bawah hidung. Lalu dari ini masuk ke ya, ada aksen kuat di cara membaca ni-nya ya, posisinya ya itu di tengah lidah. Ni ya. Hi masuk ke hi, tenggorokan bagian bawah dia. Hi ma masuk ke ma, bibir bertemu bibir dipanjangkan ma. Lalu ta, nah huruf ta ya, bocor halus menggunakan ujung lidah ditempelkan ke gigi dia. Ta masuk ke ain, ta di mana ain di jakun ta. Bu, bibir bertemu bibir, budu, nah huruf du menggunakan ujung lidah tempelkan ke gigi, du, seperti itu ya. Budu, na masuk ke na, di bawah hidung posisi na. Lalu min, nah ini nunnya berwarna apa tuh?
itu mungkin biru apa, biru butek ya. Biru butek. Nah ini jadi ada tanda mim ya di atasnya, artinya apa? Dibaca mimnya itu dibaca mim, kita tahan 2 ketukan di huruf mim ya. Cara membacanya seperti ini, mim, lalu baru dibaca huruf ba-nya, mim ba masuk ke ain, ba, ain itu di jakun dia, mim ba, lalu masuk ke di, gunakan ujung lidah ya, tempelkan ke di, aksennya kuat karena bertemu ya mati, di, ya mati posisinya di tengah lidah, mim ba di, seperti itu. Nah ini salah satu huruf yang mentok ya, hanya 1 harokat dia, mim ba di, seperti itu. Qa, huruf qa di siku tenggorokan lidahnya kita naikkan sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca qa. Qa, lu masuk ke lu, di bawah hidung posisinya ada wawu, maka lu-nya itu panjang ya, 2 harokat. Qalu, na masuk ke na di bawah hidung, dia dari bawah hidung langsung masuk ke jakun, na seperti itu. Budu, bu bibir bertemu bibir, du gunakan ujung lidah ditempelkan ke gi, du seperti itu. Ila, i hamzah di tenggorokan bagian bawah, ila masuk ke la di bawah hidung posisi la, ha masuk ke ha di tenggorokan bagian bawah, ha ka masuk ke ka di siku tenggorokan lidahnya kita turunkan sehingga ka itu ada hembusan udaranya, ka. Wa i, makanya hamzah atau alif posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Ila masuk ke la di bawah hidung posisi la dipanjangkan, la, ha masuk ke ha di tenggorokan bagian bawah huruf ha, hamzah atau alif posisinya di tenggorokan bagian bawah, ba, masuk ke ba bibir bertemu bibir, lalu setelah ba itu ada alif dan hamzah ya. Alif dan hamzah bertemu maka muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf ba-nya, aba, i dibaca i-nya, i hamzah di tenggorokan bagian bawah, i ka masuk ke ka di siku tenggorokan lidah yang kita turunkan, ka ada hembusan udara ketika membaca ka, i. Nah i bertemu ba berwarna biru ya, artinya apa? Ba-nya itu kita pantulkan ke arah dia, kita pantulkan. Iba seperti itu cara membacanya, ibara masuk ke ra di bawah hidung, gunakan ujung lidah untuk membaca ra, ibara. Hi masuk ke hi di tenggorokan bagian bawah, hi, ma bibir bertemu bibir. Nah wa is, nah wa i menggunakan i ya, hamzah tenggorokan bagian bawah, i masuk ke sa, is giginya dirapatkan, lalu posisi lidah itu ada di belakang gigi bagian bawah, is. Ma bibir bertemu bibir, ma, lalu ai menggunakan ain ya di jakun dia, dan aksennya ditebalkan. Kenapa? Karena ada ya, ai seperti itu, ai. La masuk ke la di bawah hidung, la. Wa i, nah i hamzah alif posisinya di tenggorokan bagian bawah, is masuk ke sa, giginya dirapatkan, posisi lidah itu di belakang gigi bagian bawah, wa is. Ha masuk ke ha di jakun, ha, tu. Nah huruf tu ya di siku tenggorokan lidahnya kita naikkan sehingga ku itu tidak ada hembusan udara ketika membacanya. Wa ishaqa, nah huruf qa ya, cara membaca qa itu bibirnya a dia, a tapi keluarnya itu o. Wa ishaqa, qa keluarnya o tapi mulutnya a, qa seperti itu ya. Ini mesti dilatih cara membacanya karena aksen Indonesia itu lebih ke arah o dia, o karena ada o ya, tapi kalau di Arab itu tidak ada huruf o dia, tapi keluarnya seperti walda. Wa ishaqa, ila masuk ke hamzah atau alif tenggorokan bagian bawah, i, la masuk ke la di bawah hidung dia, la, ha. Nah huruf ha-nya berwarna pink, artinya apa? Artinya masuk ke tasdid, di tasdidnya kita tahan 2 ketukan dia. Ha itu posisinya di tenggorokan bagian bawah. Jadi cara membacanya ila hau, hau seperti itu, wawnya kita tahan 2 ketukan, lalu dibaca wa hida, hi,
dijakun. Hi masuk ke da, gunakan ujung lidah ditempelkan ke gigi da, seperti itu ya. Nah, ada alif, ini artinya da-nya dibaca 2 harokat. Wahidah, seperti itu. Wahidah, ya, bacanya 2 harokat ya. Kemudian wanah, nah posisinya di hidung bagian bawah, lalu masuk ke ha. Nah, ha di mana? Di jakun dia. Nah, nu posisi nu di bawah hidung lagi. Lahu, la posisinya di bawah hidung, lalu masuk ke hu di tenggorokan bagian bawah dia. Hu. Lalu mu masuk ke sa dia. Mus, huruf sa, giginya dirapatkan, posisi lidah itu di belakang gigi bagian bawah. Mus, limu, li di bawah hidung, lalu mu bertemu waw dan nun dimatikan, huruf vokal bertemu konsonan dimatikan, muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf mu-nya. Jadi kita baca seperti ini. Muslimun. Oke, kita masuk ke ayat terakhir ya. Ayat terakhir Al-Baqarah ayat 134, pembahasan terakhir. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Oke, kita bahas pembahasan terakhir. Suara kita juga sudah sedikit serak-serak. Ti masuk ke ti, gunakan ujung lidah ya, tempelkan ke gigi dia. Ti masuk ke dalam til, til di bawah hidung dia. Til. Ka masuk ke ka, ka di siku tenggorokan lidah yang kita turunkan sehingga ada hembusan udaranya ka, seperti itu. Ka, u, hamzah posisi atau alif posisinya di tenggorokan bagian bawah. U masuk ke mim. Nah, mim bertasjid ya, kita tahan itu 2 ketukan. Matun, nah tun ini berwarna hijau, artinya apa? Kita masuk ke dengung, kita tahan di dengungnya 2 ketukan, dengungnya di huruf qa dia. Matun qa. Nah, seperti cara membacanya. Qa masuk ke dal, dalnya berwarna apa? Biru, artinya apa? Kita pantulkan dia ke arah dia kalau huruf dal artinya. Qad, seperti itu. Qad, kha masuk ke kha di atas jakun dia. Kha ada ngoroknya, lalu masuk ke la di bawah hidung, la, lalu masuk ke ta dimatikan. Lat. Nah, ujung lidah ditempelkan ke gigi, ada desis tipis ya atau bocor halus dia. Lat, seperti itu. Laha masuk ke la di bawah hidung, lalu ha di tenggorokan bagian bawah. Laha ma, bibir bertemu bibir. Laha ma, ka masuk ke ka, posisinya di siku tenggorokan lidah yang kita turunkan. Ka ada hembusan udara ketika membaca ka. Kasa, giginya dirapatkan. Sa, posisi lidah itu ada di belakang gigi bagian bawah. Saba, bibir bertemu bibir. Bat, nah huruf ta dimatikan, menggunakan ujung lidah ditempelkan ke gigi, ada bocor halus ya. Bat, seperti itu. Wala masuk ke la di bawah hidung dia. Wadaku masuk ke ku di siku tenggorokan lidah yang kita turunkan. Ku ada hembusan udara ketika membaca huruf ku. Kum, nah masuk ke mim, warna pink, artinya apa? Masukkan ke huruf bertasdid, kita panjang, kita tahan 2 ketukan di tasdidnya. Wadakum ma, bibir bertemu bibir, ma, lalu ka, huruf ka di siku tenggorokan kita turunkan lidahnya sehingga ka itu ada hembusan udara. Kasa, sa, gigi kita rapatkan, posisi lidah itu ada di belakang gigi bagian bawah. Kasab, nah huruf ba berwarna biru, artinya kita pantulkan di huruf ba-nya ke arah dia. Kasab, seperti itu. Tu, nah tu itu ujung lidah bertemu gigi, ditempelkan ke gigi, ada hembusan bocor tipis dia. Tum, seperti itu. Wala, wala masuk ke la di bawah hidung dia. Wala tu, nah huruf tu, ujung lidah bertemu gigi dia. Tu, lalu masuk ke sa. Tus, giginya dirapatkan, posisi lidah itu di belakang gigi bagian bawah. Tus
A menggunakan hamzah, tenggorokan bagian bawah. Alu masuk ke lu, di bawah hidung dia lu. Na huruf na di bawah hidung dia na. A huruf A dijakun lalu masuk ke mim bertasjid, kita tahan mim bertasjid 2 ketukannya. Ma. Lalu ka, posisi ka di sini tenggorokan lidah yang kita turunkan sehingga ada hembusan udara ketika membaca huruf ka ya. Amma ka nu mim nun ya. Nu di bawah hidung posisinya panjang. Ya masuk ke ain, ya tengah lidah dia, ya masuk ke ain, ya di jakun, ya. Ma bibir bertemu bibir, lu. Nah lu posisinya di bawah hidung, kita panjangkan 3 ketukan. Kenapa? Karena seolah ada bendera, karena di depan itu ada huruf waw dan nun, huruf vokal dan konsonan, kita matikan, maka seolah-olah muncul bendera. Jadi cara membacanya ya'malun. Alhamdulillah. Demikian pembahasan kita pada tanpa teori pada kesempatan kali ini, episode ke-45. Jangan lupa mampir ke channel Rusdi Mengaji ya. Ada di YouTube, Instagram, dan TikTok. Saat ini terakhir kita membahas surat Al-Baqarah ayat 134. Insyaallah kita lanjutkan ke ayat 135. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ya jika dirasa bermanfaat. Tinggalkan like jika bagus atau Anda suka, dan jangan lupa berikan komentar di kolom komentar, bisa itu kritik, saran ya, masukan atau pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.